Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Kali ini kita mengundang lagi ahli hukum kita semua, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, apa kabar? Semangat terus hari ini Pak. Baik, Pak Wan, terima kasih. Baik, makasih Pak Rey sudah hadir bersama kita ya. Teman-teman, kita akan share ke teman-teman ini seputar dunia geopolitik dunia ini ya. Jadi sekarang ini kan harga BBM lagi naik nih di seluruh dunia ya. Harga minyak dunia aja itu kalau hari ini sekitar udah 115. Ini yang Brent ya, yang jadi patokan dunia. Minyak mentahnya udah $100. Jadi APBN kita aja itu kan patokannya $70, ini sudah 114, jadi udah naik lebih dari 50%. Udah naik lebih dari $40, teman-teman ya. Dan harga di BBM di semua ASEAN ya, itu sudah naik semua. Singapura naik, Malaysia naik, Filipina naik, semua naik. Di Singapura itu sudah 55.000 per liter, teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal baca aja teman-teman ya. Jadi di Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar, semuanya naik, teman-teman. Kecuali satu. Ada satu negara ajaib di negara Asia Tenggara ini yang tidak naik, yaitu Indonesia, teman-teman ya. Nah, jadi harga minyak BBM Indonesia itu tidak naik. Pertanyaannya, ini kabar baik atau kabar buruk? Nah, teman-teman, kita akan tanya ke Pak Alessandro Rey ini ya. Tidak naiknya harga BBM ini kabar baik atau kabar buruk bagi kita semua dan bagaimana ini pengaruhnya ke aspek perpajakan di negeri kita ini? Silakan Pak Rey. Terima kasih, Pak Wan. Ini informasi yang menarik ya. Tadi Pak Wan sudah sampaikan bahwa memang betul crude oil sudah mengalami kenaikan dan tadi angkanya sudah Pak Wan tampilkan ya, sampai kepada $100 per barrel, bahkan eh, brand minyak itu sudah sampai 115 dan itu prediksinya belum berhenti sampai di situ Pak Wan, karena prediksinya akan terus naik, tembus di angka $120 per barrel ya. Nah, ini menandakan bahwa eh, pasokan minyak itu tidak lancar masuk ke Asia Tenggara, ya, termasuk ke negara-negara yang tadi sudah Pak Awan sampaikan, termasuk juga kepada Indonesia. Nah, tadi Pak Awan sudah sampaikan bahwa minyak kita ternyata harganya masih relatif stabil ya. Disampaikan oleh Pak Menteri juga, pasokan kita masih aman, meskipun amannya hanya puluhan hari begitu Pak Awan ya. Tapi yang menarik yang kita cermati adalah di Indonesia itu belum terjadi kenaikan gitu ya. Belum terjadi kenaikan, artinya berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara yang lainnya. Nah, kalau kita bicara harga minyak tidak naik di Indonesia, tapi di Asia Tenggara itu mengalami kenaikan, maka kan yang menjadi pertanyaan adalah kok bisa nggak naik, Pak Wan ya? Berarti kan ada dong ya yang mensubsidi, ada kemudian yang menahan ya, ada yang menjadi bumper. Ya, tentunya kan ini adalah pemerintah yang menjadi pihak yang menahan ya atau menopang gitu ya. Atau ada subsidi dari pemerintah yang memastikan bahwa tidak terjadi kenaikan begitu. Nah, ketika tidak terjadi kenaikan berarti kan ada kekuatan yang menghambat itu melalui bantuan atau subsidi. Nah, pertanyaannya, tentu itu subsidi yang mana? Pasti kan subsidi dari pemerintah ya melalui APBN. Nah, pertanyaan berikutnya, uang itu didapat dari mana? Tentu uang itu didapat daripada salah satu backbone penghasilan atau pendapatan terbesar di negara kita adalah pajak ya. Karena kan backbone terbesar kita lebih dari 82% adalah dari pajak ya. Terutama pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ya, baik itu PPH maupun PPN, ditambah lagi dengan tambahan dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ya, meskipun tidak semuanya bisa digunakan oleh pemerintah pusat. Tapi intinya adalah pajak menjadi backbone untuk bisa memastikan bahwa BBM itu tidak naik. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah berapa lama pajak ini bisa menjadi backbone untuk menahan defisit APBN yang nantinya kemudian terus digunakan untuk menahan kenaikan harga minyak ya. Kita tahu bahwa target tahun lalu saja Pak Awan kita punya pajak tidak tercapai ya. Itu shortfall ya. Tidak tercapai 100% ya. Mungkin kurang dari 90% ya. Nah, jadi kalau itu tidak tercapai tahun lalu, maka diprediksi ketika harga minyak itu harus ditahan dari mulai awal tahun 26, ya, maka mau tidak mau kan sudah tergerus nih anggarannya. Dan itu mau tidak mau harus dipenuhi daripada
target penerimaan pajak ya, yang terus diambil setiap waktu ya, termasuk setiap bulan sampai dengan akhir tahun pajak 2026 di bulan Desember ini. Dan itu diambilnya dari pajak ya. Pajak pembayaran di setiap bulan melalui masa maupun setiap tahun melalui SPT tahunan. Nah, sehingga dengan demikian pajak itu mempunyai tanggung jawab atau beban yang sangat berat sekali. Pertanyaan berikutnya, Pak Wan, kalau begitu pajak itu eh, bisa bisa dikumpulkan dari mana? Tentu dari wajib pajak. Nah, oleh karena itu siapa yang mempunyai tanggung jawab terberat? Ya pasti wajib pajak, ya. Wajib pajaklah yang punya beban paling berat untuk bisa memastikan bahwa BBM itu tidak naik karena memang uang wajib pajaklah itu yang digunakan, ya. Nah, oleh karena itu akan ada prediksi Pak Wan bahwa di tahun 2026 ini ya, selain target pemerintah yang mungkin harus dipacu untuk dicapai, tapi juga ada target-target tambahan yang bisa diberikan kepada Fiskus untuk menutupi defisit APBN tadi dalam menopang agar BBM tidak naik ya. Artinya apa? Kalau kita mau kaitkan dengan dampaknya kepada wajib pajak, bisa diprediksi akan lebih banyak lagi nanti SP2DK Pak Awan. Diprediksi akan lebih banyak lagi pemeriksaan ya, apalagi sekarang SP2DK sudah tidak menggunakan SE lagi ya, tapi menggunakan PMK ya. Jadi upaya paksanya akan lebih sedikit kuat sekarang Pak Awan ya. Nah, itu menandakan bahwa pemerintah itu membutuhkan penghasilan atau pendapatan dari pajak ya. Dan jangan heran nanti kalau kemudian wajib pajak ya Pak Awan akan diperiksa tidak lagi 1 tahun Pak Awan. Bahkan kami punya pengalaman ya sekarang menangani pemeriksaan itu langsung 4 tahun. Dulu pengalaman kami hanya sekaligus diperiksa 3 tahun. Sekarang diperiksa 4 tahun. Dan yang lebih menarik Pak Awan, jangan heran bagi wajib pajak, pemeriksaannya tidak lagi melalui SP2DK atau administratif, tapi langsung pemeriksaan bukper. Dan yang lebih menariknya lagi Pak Awan, pemeriksaan bukpernya itu adalah pemeriksaan mundur sudah lewat 5 tahun daluarsa pemeriksaan administratif. Jadi kami punya pengalaman, bahkan sekarang sedang berjalan, pemeriksaan bukpernya adalah tahun 2018. Ya, ini menarik sekali. Kalau kita bicara bukper tentunya belum daluarsa kan. Tapi kalau kita bicara administratif sudah daluarsa. Nah, itu menandakan bahwa pemerintah akan kembali lagi ke masa lalu untuk membuka ya borok masa lalu wajib pajak. Jadi wajib pajak jangan senang dulu Pak Wan ya kalau kemudian 5 tahun itu sudah daluarsa atau lewat ya karena belum lewat 20, maksud saya belum lewat 10 tahun. Ya. Jadi pemerintah dalam hal ini melalui Departemen atau Direktorat Penegakan Hukum ya akan kembali membuka masa lalu wajib pajak sampai 10 tahun ke belakang. Dan rekan-rekan wajib pajak harus tahu bahwa penerimaan pajak yang paling cepat dapat uangnya yaitu melalui pemeriksaan bukper. Kenapa? Karena kalau ketika wajib pajak itu tidak mau ditindaklanjuti dengan penyidikan, maka harus mengakui atau mengungkapkan ketidakbenaran dengan sanksi 100%. Jadi itu lebih menguntungkan buat pemerintah. Kalau pemerintah melakukan pemeriksaan administratif, sanksinya paling maksimal ya Pak Awan, dulu bunga 2% per bulan. Tapi sekarang kan sudah turun 1% berdasarkan KMK. Jadi nggak terlalu besar. Tapi kalau misalnya denda bukper kan 100%, itu lebih besar. Ya, apalagi denda penyidikan pajak itu 300%. Nah, jadi selain pemerintah bisa membuka borok masa lalu wajib pajak, penerimaan negara dari pajak juga bertambah signifikan melalui bukper ya dari 100% sampai 300%. Jadi kalau pendapatan tambahan dari bunga yang sekarang kurang lebih 1% kurang itu tidak menarik lagi Pak Awan. Yang menarik sekarang adalah bagaimana mendapatkan tambahan penghasilan dari denda 100 sampai 300%. Ya, jadi jangan heran ke depannya akan lebih banyak lagi ya, akan lebih banyak lagi SP2DK atau SP2 surat pemberitahuan pemeriksaan. Tapi kami memprediksi akan lebih banyak lagi bukper di tahun 2026 ya, mengingat masa lalu yang belum sempat diperiksa ya, dan mengingat juga negara membutuhkan pendapatan dari denda yang cukup besar ya, sehingga bukper adalah pilihan yang terbaik.
Begitu, Pak Awan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ri ya. Mudah-mudahan negara kita ini nggak menjadikan para wajib pajak sebagai binatang yang tinggal diburu satu persatu ya. Pelan-pelan satu-satu dihabisin. Ya nanti berkembang lagi, gendut lagi, dipotong lagi. Eh, tetapi ketika masuk ke publik, ketika masuk ke media, ini oh kita baik-baik saja. Liter harga bensinnya masih bagus, masih tertahan, tidak naik harga bensinnya gitu ya. Padahal di belakang meja terjadi kekacauan, terjadi perampokan di mana-mana. Baik, terima kasih Pak Rey. Mudah-mudahan masyarakat bisa tahu dan pejabat juga bisa melihat video ini ya, supaya mereka bisa lebih memperbaiki diri. Terima kasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Ya, terima kasih. Pak.